Oke, selamat datang di mata kuliah manajemen operasi. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi proses ya. Kalau kita menggunakan buku dari Hazard dan Render, ini ada di chapter 7 atau di bab 7. Sebelum kita mulai ke materi ini, kenapa sih kita perlu belajar mengenai strategi proses dan apa hubungannya dengan manajemen operasi ya? Pada dasarnya kaitannya adalah ketika kita melakukan sebuah proses produksi dalam sebuah perusahaan ya, secara operasional, kita memerlukan sebuah strategi agar pekerjaan ini lebih sistematis. Itu dia salah satunya. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk, baik itu di perusahaan manufacturer maupun di perusahaan jasa, kita perlu sebuah strategi dan ini yang disebut dengan strategi dari proses. Oke, kita langsung saja ya. Ini yang akan mau kita pelajari hari ini ya, titik poinnya adalah di 4 strategi proses, yaitu proses fokus, repetitif, product, dan juga mass customization. Dan endingnya Anda harus bisa membandingkan di antara keempat pilihan proses ini ya. Lalu selanjutnya ada proses analysis dan juga desain ya. Anda bisa menggunakan flow diagrams, time function mapping, value stream mapping, process chart, dan juga service blueprint. Selanjutnya ada service process design dan juga memilih peralatan dan teknologi yang tepat untuk menciptakan sebuah strategi proses yang memang tepat juga untuk perusahaan Anda. Oke, dan juga tentu saja pada saat ini kita menggunakan teknologi ya, dan ini adalah contoh dari production teknologi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah strategi proses yang tepat juga. Baik, termasuk juga teknologi dalam layanan atau jasa, bisa nggak diredesain ini proses, dan juga etika, serta proses yang ramah lingkungan. Karena pada saat ini menjadi sebuah tuntutan, sebuah service proses ini harus bisa ramah lingkungan. Kenapa? Karena untuk keberlanjutan bisnis tentu saja. Oke, ini kita lewatkan saja karena ini merupakan tujuan pembelajarannya ya, sama tadi kita harus bisa mengidentifikasi dan juga mendefinisikan. Oke. Kita lanjutkan saja. Nah, saya ingin membukakan mata terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi supaya Anda paham apa sih gunanya strategi proses ini. Seperti kita ketahui yang namanya perusahaan pembuat teknologi itu kan banyak sekali ya pada saat ini. Nah, apa sih yang membuat Dell berbeda dibandingkan dengan yang lain? Karena kalau komputer Anda tahu yang namanya MacBook mungkin lebih banyak dicari. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai MacBook, notebook, laptop itu menjadi salah satu brand yang terkuat. Nah, Dell ini kan pada dasarnya pemain lama nih. Apa yang membuatnya berbeda pada saat ini? Nah, salah satunya adalah kalau kita tidak bisa membuat produk kita ini lebih unggul, kita bisa membuat keunggulannya di prosesnya. Salah satunya adalah proses yang cepat. Itu dia ya. Jadi saya ambil contoh di sini. Apa sih yang membuat proses Dell ini lebih baik ya dibandingkan dengan komputer lainnya? Satu, Dell berhasil membuat PC yang khusus, ya, yang dibuat khusus atau customize dan langsung kepada konsumen. Lalu yang kedua, si Dell mampu membuat komputer dengan cepat ya, dengan biaya yang rendah juga ya, dan hanya dibuat hanya pada saat pesan saja, ya, just in time. Jadi pada saat pesan saja ya. Termasuk ini juga bisa menekan biaya persediaan dan juga biaya simpannya juga ya. Lalu selanjutnya semua aspek bisnis bisa diintegrasikan melalui web. Jadi semuanya bisa diakses di webnya ya. Lalu selanjutnya untuk bisa melakukan atau menciptakan sebuah produk yang unggul. Nah, si Dell ini bisa fokus pada penelitian pada apa? Pada perangkat lunaknya gitu sehingga bisa membuat sebuah PC yang instalasinya dan juga konfigurasinya ini menjadi cepat dan juga sederhana ya. Ini keunggulan yang bisa diciptakan dari strategi proses yang dilakukan oleh Dell. Oke, saya lanjutkan kembali. Dari tadi kita berbicara mengenai strategi proses. Janjiannya apa sih artinya strategi proses itu? Yuk kita lihat di sini ya. Jadi pada dasarnya strategi proses adalah bagaimana cara menghasilkan produk atau menyediakan layanan yang satu tentu saja memenuhi bahkan bisa melampaui persyaratan pelanggan. Jadi apa yang diinginkan pelanggan kita bisa melebihi ekspektasinya gitu. Lalu yang kedua bisa memenuhi biaya dan juga tujuan manajerialnya ya. Dan endingnya adalah diharapkan mampu
membawa efek jangka panjang, baik dari efisiensi dan fleksibilitas produksi, serta di biaya dan juga kualitas. Nah, ini definisi dari strategi proses sendiri, ya. Oke, lalu seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 4 strategi dasar dari strategi proses, ya. Yang pertama adalah fokus pada proses, lalu fokus pada repetitif pengulangan, ya, lalu fokus pada produk, and then yang keempat adalah mass customization, ya. Dan dari keempatnya ini memang punya banyak sekali cara untuk bisa menerapkannya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, kita akan masuk ke proses yang pertama terlebih dahulu, yaitu proses fokus, ya. Proses fokus adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses yang bervolume rendah tapi keragamannya tinggi gitu loh. Volumenya tidak terlalu banyak tapi keragamannya tinggi sekali, ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena bisa jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan ini perlu berpindah-pindah gitu, ya. Jadi tidak banyak yang harus dikerjakan tapi perlu berpindah-pindah gitu. Karena kenapa? Karena bisa jadi memang proses produksinya harus seperti itu, ya. Contohnya adalah yang pertama pabrik. Kalau di pabrikan proses fokus ini bisa dilihat dari proses produksinya melalui beberapa tahap departemen. Misalnya nih, untuk membuat sebuah produk ya harus bisa melalui ketiga departemen, pengelasan, penghalusan, pengecatan. Jadi ada 3 departemen di situ, ya. Itu namanya proses fokus. Itu contoh dari pabrik. Sedangkan kalau kita lihat bisa nggak Bu kita mengaplikasikannya pada perusahaan lain selain manufacturer? Bisa. Saya ambil contoh kalau di kantor nih. Kalau di kantor bisa jadi setiap pekerjaan ini melalui beberapa departemen yang saling terpisah. Misalnya nih, ada bagian utang atau penagihan misalnya, penjualan dan juga pembayaran, ya. Lalu selanjutnya restoran. Nah, restoran ini kan juga prosesnya berpindah-pindah dari bar, panggangan, toko roti, atau saya ambil contoh deh, kalau you misalnya datang ke sebuah restoran, duduk, didatangi dulu oleh waiters. Waitersnya mencatat catatan pesanan Anda. Selanjutnya diserahkan ke kitchen. Nah, kitchen baru diproses, kan bukan si waitersnya, si kitchennya. Nah, setelah kitchen selesai, diserahkan kembali ke waiters, ya, ke pelayan, lalu diserahkan ke Anda. Apakah Anda bayarnya di waiters? Enggak, walaupun bisa ya, tapi Anda bayarnya ke kasir. Saya ambil contoh seperti itu, ya. Nah, proses fokus ini juga bisa dilihat dari fasilitas yang terfokus yang ada nih ya, terfokus pada proses dalam peralatan. Jadi peralatan tata letaknya itu diatur banget nih, gitu. Dan juga ada controlling di situ, ada pengawasannya ya. Dan harus fleksibel. Kenapa? Karena harus bisa pindah-pindah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, karena memang berpindah-pindah, itulah kenapa disebut dengan proses sesaat. Karena sesaat ini sudah jadi atau misalnya sudah selesai di satu bagian, harus pindah lagi ke bagian lainnya. Selanjutnya dipindah lagi ke bagian lainnya, gitu. Itulah kenapa kalau seperti ini punya biaya variabel yang tinggi. Kenapa? Karena harus setiap bagian ini kan harus punya peralatan sendiri, harus melalui proses sendiri, gitu ya. Itu contohnya ya. Nah, kasus ini biasanya bisa di restoran, rumah sakit, atau juga di toko mesin. Ya, kalau rumah sakit seperti Anda ketahui, Anda kan datang nggak langsung ke dokter. Anda datang dulu ke pendaftaran, lalu menunggu, diperiksa dulu sama susternya, baru ke dokternya. Setelah itu Anda keluar, Anda bayar atau ke farmasi dulu, ya itu contohnya ya. Oke. Ya jadi sama dengan tadi ya, penggantian peralatan ya, diatur ya, pada dasarnya harus punya personil yang terampil nih ya. Kenapa? Karena tingkat fleksibilitas produknya juga tinggi. Nah, alirannya bisa kita lihat ini contohnya ya. Jadi kalau Anda pergi ke toko print ya, ke fotokopian atau cetak gitu kan, inputnya banyak, lalu veritasnya juga bisa kita lihat ya. Jadi ini contoh dari proses fokus ya. Jadi berpindah-pindah ke situ ya. Oke. Selanjutnya repetitif. Nah, kalau repetitif jelas pengulangan, 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 pengulangan ya. Jadi pada dasarnya harus diulang nih gitu. Jadi komponen produknya biasanya telah disiapkan sebelumnya gitu, tapi prosesnya continue. Dia akan diulang terus, dia akan terulang terus, dia akan diulang terus ya. Contohnya adalah perakitan. Jadi kalau kita lihat ke perakitan mobil kan harus dicek berulang-ulang, lalu di-setting berulang-ulang, ya peralatannya juga banyak sekali. Nah, itu contohnya ya. Oke, selanjutnya kembali. Nah, pada dasarnya
diatur nih sama jalur perakitannya ya, ada modul bagian ya, jadi pada dasarnya punya blueprint dulu nih yang besar nih, kita nanti akan tahu kita akan membuat seperti apa gitu, ada punya punya banyak opsi keluaran juga. Nah, fleksibilitasnya jadi lebih rendah. Kenapa? Kamu bayangin aja, Anda bayangkan saja kalau misalkan Anda mau merakit pesawat, harus dipindah-pindahkan susah. Jadi pada dasarnya agak sulit untuk fleksibel gitu. Jadi biasanya rangkanya ada di satu tempat, baru nanti setelah itu didatangi bisa seperti itu, tapi bisa juga ada jalurnya, tapi tetap harus berhenti di satu tempat begitu ya, itu repetitif. Oke, ini contoh dari repetitif ya. Jadi ada raw material yang masuk sebagai input, lalu ada modul combine sebagai outputnya ya. Oke. Ini contoh dari proses flow diagram juga ya, saya lewatkan saja. Selanjutnya produk fokus. Ya, saya kelewatan. Oke, jadi kalau produk fokus ini agak sedikit berbeda ya. Produk fokus ini merupakan fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Jadi sebuah prosesnya memang biasanya volumenya tinggi tapi keragamannya rendah. Ingat, volumenya tinggi tapi keragamannya rendah, biasanya seperti itu ya. Fasilitas produksi ini fasilitas produksi ya di sekeliling produk ini itulah kenapa yang disebut dengan proses kontinu ya, karena punya lintasan produksi yang sangat panjang juga ya. Contohnya adalah produk kaca, lembaran kertas, lembaran timah ya, bola lampu dan lain sebagainya. Oke. Ada standarisasi dan pengendalian yang harus diperhatikan di sini, dan perusahaan memberikan fasilitas yang berfokus pada produk. Nah, namanya juga produk ya berarti harus fokusnya sama dengan produk ya. Biasanya biaya tetapnya tinggi, namun biaya variabelnya rendah gitu. Oke, kalau di sini kita lihat ada catatannya ya. Jadi fasilitas diatur berdasarkan produk, lalu volume tinggi tetapi variasi produknya rendah ya. Lalu proses produksi yang panjang ya, biasanya panjang ya, karena berkelanjutan jadi panjang. Biaya tetap tinggi tetapi biaya variabelnya biasanya rendah gitu. Dan umumnya tenaga kerja kurang terampil. Oke, ini contohnya ya, bloating plant. Ada berapa input, lalu outputnya bervariasi pada size, shape ya, dan juga packagingnya. Ini juga contohnya ya. Jadi berkelanjutan begitu ya. Oke, selanjutnya mass customization. Mass customization memang merupakan sebuah proses produksi ya, yang produksinya cepat dan murah dan memenuhi keinginan pelanggan yang unik dan berubah. Jadi kalau namanya mass customization ini biasanya pelanggannya unik nih dan cepat berubah keinginannya. Jadi kita harus bisa memenuhi keinginan dari pelanggan itu sendiri. Nah, biasanya produksi barangnya cepat, biayanya rendah ya, karena pelanggannya unik ini. Fleksibilitas, menggabungkan antara fleksibilitas fokus proses dan juga efisiensi dari fokus produk itu sendiri tadi. Oke, ya. Jadi dia berada di tengah-tengah nih. Oke, jadi ada repetitif, modular design ya, ada effective scheduling teknik dan juga rapid throughput tekniknya ini sendiri. Menggabungkan antara ketiga proses fokus tadi ya. Jadi ada proses, produk, dan juga repetitif menjadi mass customization. Nah, tuntutannya memang seperti itu kalau mass customization. Nah, perbandingannya kalau kita lihat antara proses, repetitif, produk, dan juga mass ya. Jadi kalau proses ini kuantitasnya biasanya kecil, lalu varietas produknya lebih banyak gitu ya. Lalu selanjutnya kalau kita berbicara mengenai equipment-nya juga lebih general lagi ya. Sedangkan yang repetitif, standarisasi itu diperlukan ya, lalu perlu ada yang namanya produk yang dibuat berdasarkan modul yang ada. Jadi sudah ada blueprint-nya sebelumnya. Nah, diperlukan peralatan yang khusus untuk bisa membuat ini atau merakit ini ya. Sedangkan produk fokus biasanya high volume, low variety, jadi volumenya banyak tapi varietasnya rendah ya. Jadi kuantitasnya banyak tapi variasinya sangat sedikit sekali. Nah, perlu peralatan yang spesial ya, yang memang khusus untuk bisa membuat produk ini.
mass customization, high volume, high variety. Jadi jumlahnya yang dihasilkan banyak, varietasnya juga banyak. Nah, peralatannya biasanya memang harus cepat berubah nih. Kenapa? Dan harus fleksibel. Kenapa? Karena lagi-lagi itu tuntutan ya untuk bisa memenuhi varietas yang banyak dan juga dalam jumlah yang banyak juga. Gitu. Itu beberapa perbandingan antara ketiga fokus ini, proses, repetitif, produk, dan juga mass customization. Bisa nggak mengubah proses? Oh, tentu bisa. Tapi satu, sulit gitu, dan juga mahal. Kenapa? Karena kita kalau mengubah proses berarti kita harus mengubah peralatan, kita mengubah layout, tata letak, dan lain sebagainya. Jadi PR banget nih bagi perusahaan kalau ingin mengubahnya, ya. Lalu bisa jadi memulai kembali, jadi start dari awal ya, agak sulit itu. Ya, selanjutnya strategi proses menentukan strategi transformasi untuk waktu yang lama, kan harus transform nih, harus berubah. Nah, itu PR banget itu untuk perusahaan ya. Dan yang paling penting adalah yang namanya proses fokus itu strategi proses kan memang harus bisa melakukan dengan benar. Kalau Anda mengubah salah, itu berarti harus mulai dari awal lagi dan makan waktu lagi, biaya lagi kita. Analisis desain proses, jadi untuk bisa menganalisis dan melakukan desain proses, ada beberapa cara atau alat yang bisa Anda gunakan. Beberapa di antaranya adalah menggunakan diagram alur, ya, alir atau alur sama saja, lalu pemetaan fungsi waktu, pemetaan arus nilai, ya, lalu ada diagram proses dan juga service blueprint. Oke, kita lihat dulu satu persatu ya. Kalau alir tadi menunjukkan pergerakan material, sedangkan pemetaan fungsi waktu menunjukkan aliran dan juga kerangka waktunya. Pemetaan arus nilai menunjukkan arus dan juga waktu ya tentu saja. Dan juga ada nilai tambah dari luar organisasi yang berlangsung saat itu. Diagram proses biasanya menggunakan simbol ya untuk menunjukkan aktivitas utamanya, sedangkan layanan cetak biru berfokus pada interaksi pelanggan dan juga penyedia. Oke, kita coba lihat satu persatu nih gambarnya ya. Ini contoh dari time function mapping, yang namanya time pasti ada waktu di situ dan ada juga fungsinya ya. Jadi saya ambil contoh fungsinya customer, sales, production sampai dengan transport. Prosesnya seperti apa? Tunggu, print apa tunggu dulu ya. Kan ada yang memang harus di skip dulu atau bukan di skip tapi ditunda dulu ya. Oke. Lalu nah ini dia, ini contohnya ya. Oke, sampai dengan nanti selesai. Tuh, sampai dengan waktunya juga ada. Nah, ini namanya time function mapping. Oke, saya lanjut lagi proses chart. Ini contohnya pakai simbol dia, ya. Ini simbolnya. Tuh, operation kalau bulat ya, kalau tanda panah transformation. Lalu selanjutnya ada kotak di sini inspection, ya. Tanda ini delay dan storage, ya. Itu contohnya. Service blueprint berfokus pada interaksi pelanggan dan penyedia, mendefinisikan tiga tingkat interaksi. Jadi ada interaksi yang bisa dilihat di situ ya. Dan setiap level memiliki masalah manajemen yang berbeda serta mengidentifikasi titik kegagalan potensial. Jadi belum terjadi kegagalan tapi ada potensi untuk menjadi gagal, itu bisa terlihat di situ. Ya, itu service blueprint. Oke, ini contohnya service blueprint ya. Jadi yang namanya service blueprint kan berhubungan dengan jasa ya. Kalau kita lihat di sini personal greeting-nya ketika konsumen ini datang, kita berikan salam ya. Jadi kita salam selamat pagi. Ya, itu contohnya kalau di layanan perbankan, hotel ya, dan lain sebagainya. Nih, ini direct customer to waiting room. Jadi kalau memang harus tunggu ya harus ada ruang tunggu terlebih dahulu gitu ya. Oke, sampai dengan nanti sudah selesai ya, sudah membayar ya harus ada friendly close. Jadi penutupannya juga harus bersahabat gitu. Jangan bikin customer, kalau istilah saya itu hit and run, kapok terus dia nggak mau balik lagi ke tempat kita gitu. Oke, ada level 1, level 2 dan level 3 di sini. Nah, ini contohnya oke, ini merupakan metrik ya. Jadi metrik dari service proses ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai proses dari layanan jasa ini agak unik nih guys. Kenapa? Karena unik ya, namanya jasa itu kan kualitasnya susah banget diukur, mainnya perasaan, mainnya rasa. Jadi itulah kenapa sulit sekali ya. Di sini ada degree of labor, degree of customization ya, seberapa banyak interaksi dengan dengan customernya, jumlah kebutuhannya sampai dengan customization ya. Jadi saya ambil contoh untuk degree of labor-nya high,
dan customization-nya low. Saya ambil contoh di sini ada retailing ya, lalu ada commercial banking, boutiques ya, lalu ada degree customization-nya high, degree of labor-nya juga high. Ini contohnya private banking ya. Jadi kalau misalnya private banking itu kan kita ya kita berharap diberikan pelayanan lebih maksimal ya. Jadi itulah kenapa customization-nya juga lebih high ya. Nah, semakin rendah nih degree of labor-nya, saya ambil contoh warehouse and catalog store ya. Namanya catalog store kan memang degree of labor-nya juga low ya. Kita nggak butuh orang banyak di situ. Fast food restoran. Lalu kalau yang high fine dining restoran itu kan butuh orang banyak. Kalau fast food kan kita berdiri nih, kita nungguin nanti apa namanya, bukan pelayan, tapi biasanya kasir juga yang akan memberikan makanannya juga. Kalau fine dining kan enggak ya, jadi kita dilayani, kita duduk yang manis, lalu kita didatangi oleh waiter. Nah itu contohnya. Hospital itu juga perlu apa namanya degree of labor dan juga professional service yang memang tinggi juga. Ya itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, jadi kalau tadi penjelasan yang tadi ya, jadi layanan massal dan layanan profesional biasanya keterlibatan tenaga kerjanya tinggi, lalu seleksi dan pelatihan sangat penting ya, lalu fokus pada sumber daya manusia dan juga layanan pribadi. Sedangkan service factory dan juga service shop biasanya otomatisasi layanan standar. Jadi kalau yang namanya otomatisasi layanan standar, ada beberapa layanan yang bisa self service, jadi customer bisa melayani dirinya sendiri gitu ya. Intensitas tenaga kerja yang rendah ya, merespon dengan baik teknologi proses dan juga penjadwalan, serta kontrol ketat diperlukan untuk mempertahankan standar. Kalau kalau otomatis harus ada standar di situ supaya kita bisa aware juga nih apa yang terjadi, sudah memenuhi standar atau belum begitu ya. Bisa nggak kita meningkatkan produktivitas layanan atau jasa? Bisa. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas layanan atau jasa. Strategi yang pertama adalah pemisahan ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik struktur layanan sehingga pelanggan harus pergi di tempat layanan ditawarkan. Jadi pada dasarnya ada pemisahan di situ. Contohnya adalah pelanggan bank pergi ke manajer untuk membuka rekening baru ya, ke petugas untuk peminjaman ya, dan juga ke teller untuk setoran. Jadi jelas nih kalau kita mau buka rekening baru ya kita ke manajernya. Kalau kita mau pinjaman ya ke petugas peminjaman. Kalau kita mau setoran ya ke teller, itu contohnya. Jadi dipisahkan ya. Lalu self service ya. Self service layanan mandiri bagi pelanggan. Jadi pelanggan pada dasarnya biar cepat dia bisa melayani dirinya sendiri. Contohnya supermarket, departemen, dan juga ya pada saat ini kita bisa memesan apapun melalui internet, itu contohnya ya. Oke. Selanjutnya penundaan. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita tunda nih pengirimannya sampai dengan waktu yang memang nanti ditentukan gitu ya. Lalu fokus membatasi penawaran. Nah, kadang-kadang ada restoran yang banyak sekali menunya, tapi kita tidak melihat ada satu yang menjadi unggul dari produknya itu sendiri. Nah itu. Nah lebih baik kita bermain di menu yang terbatas, tapi kita punya keunggulan ya dibandingkan dengan menu yang banyak, tapi kita enggak ada yang yang spesial yang sampai customer tuh nggak bisa tahu apa yang membuat spesial dari restoran kita, itu contohnya ya. Lalu modul biasanya memberikan pilihan layanan pada modular ya dan juga produksi modular. Jadi contohnya pemilihan investasi dan asuransi. Modul makanan yang dikemas di restoran. Jadi kalau kita mau asuransi kan kita biasa ditawarin nih, lalu ada diberikan gambaran nih. Nah, itu kan kita bisa lihat. Contohnya juga modul yang ada di restoran yang dikemas di restoran. Nah, itu contohnya ya. Oke. Otomatisasi sama tadi otomatisasi layanan. Bedanya dengan self service adalah kalau self service itu kita melihat dari sudut pandang customer-nya, otomatisasi kita melihat dari sudut pandang alatnya. Jadi contohnya ATM tadi, ya. Karena kita datang sendiri, self service kita datang sendiri, tapi mesinnya namanya ATM itu. Penjadwalan, diberikan penjadwalan yang tepat. Jadi contohnya ada petugas lokatif tiket dengan interval. Jadi ada intervalnya di situ, ya. Atau contohnya kalau di bank itu kan juga kita harus bisa menentukan satu customer itu dilayani berapa lama gitu ya. Pelatihan, memperjelas opsi layanan dan menjelaskan cara menghindari masalah. Jadi kalau ada masalah apa yang harus dilakukan? Contohnya begitu ya. Pemeliharaan purna jual ya, contohnya juga kontrol investasi. Itu contoh juga. Oke, nah bisa juga nanti untuk bisa meningkatkan proses layanan, kita bisa membuat tata letak atau menentukan tata letak yang memang
apa namanya ya, yang memang mudah dijangkau. Jadi paparan produk itu artinya produk itu bisa terlihat nih guys ya. Jadi bisa kelihatan dengan jelas dan cepat ya. Edukasi pelanggan. Oke, edukasinya dengan cara tunjukin ini kalau Anda mau cari peralatan rumah tangga di situ. Nah, jadi pelanggan jadi tahu tempatnya di mana gitu ya. Lalu sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita harus bisa melakukan perekrutan dan pelatihan dan kita juga bisa impact-nya nanti ke fleksibilitas kok. Intinya begitu ya. Oke, lalu ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan strategi proses ya. Contohnya adalah machine technology, lalu ada AIS ya, automatic identification system. Jadi secara otomatis bisa diidentifikasi, proses kontrol, vision system ya, bisa menggunakan robot juga. Lalu bisa menggunakan ASRS, automated storage and retrieval system ya, bisa menggunakan flexible manufacturing system ya, dan juga bisa menggunakan computer integrated manufacturing ya. Jadi ini beberapa alat teknologi yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan strategi proses. Oke. Oke, ini beberapa contoh teknologi di layanan services ya. Misalnya financial services ada debit cards, ada electronic funds transfer, ada ATM, ada internet stock trading. Sedangkan education contohnya ada electronic bulletin boards, ada online journal ya. Jadi kalau saya ini kalau membuat penelitian saya biasanya melihat dari online journal. Utilities and government bisa menggunakan automated one-man garbage truck ya, ada optical mail dan juga bomb scanner, flood warning. Jadi kalau ketika ada ada banjir itu ada warning sistemnya, ada gempa ada warning sistemnya. Sekarang sudah banyak sekali itu teknologi seperti itu ya. Lalu ada restoran and food. Contohnya ada wireless orders for waiters to kitchen ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngomong, ini pesanan, nah, nggak jadi kayak di MasterChef gitu teriak-teriak, nggak perlu ya. Sudah ada sekarang teknologinya robot batchering ya. Dilayaninya juga ada misalnya dengan robot, transporter and cars ya, dan juga track sales of drive-thru itu contohnya. Communication, ada electronic publishing, ada interactive TV. Oke, hotel sekarang kita juga bisa check-in check-out secara elektronik ya. Bisa juga elektronik key dan juga lock system. Jadi kalau Anda ke hotel kan sekarang Anda nggak perlu pakai bawa kunci nih, tapi Anda bawa card ya, tinggal di tap aja sudah bisa masuk dan mengunci sendiri ya. Wholesale retail trade kita bisa menggunakan point of sale terminals, e-commerce electronic communication ya antara store dan juga supplier. Jadi kalau barang kita habis, di persediaan kita habis, secara otomatis nanti si supplier sudah bisa mengirimkan ya. Barcode data semuanya by barcode sekarang ya, tinggal di-scan aja. Transportation ada automatic toll booths ya, jadi mau menggunakan kita masuk ke jalan tol, semua boothnya semuanya serba otomatis, nggak perlu ada orang sebenarnya ya, kita pakai card sekarang tinggal tap udah bisa ya. Satellite directed navigation system, mau nyasar kemana-mana janjinya sekarang ada Gmap ya, itu contohnya. Healthcare ada online patient monitoring, jadi secara online bisa dimonitoring pasiennya. Lalu ada online medical information system, cuman agak hati-hati kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya data pasien itu sifatnya rahasia, tadi ya. Dan surgery operasi menggunakan robot itu juga sekarang banyak dilakukan juga ya. Airlines bisa ticketless travel. Sekarang nggak usah airlines. Saya naik kereta api terakhir kali aja tinggal nunjukin tiket saya sudah bisa masuk ya. Jadi saya nggak perlu nunjukin tiket terus dirobek kayak zaman dulu tuh, udah nggak lagi ya. Scheduling dan juga melakukan pembelian secara internet itu juga bisa. Redesign, proses bisa diredesign nggak bisa, sebenarnya bisa ya. Dipikirkan ulang berdasarkan apa proses bisnisnya. Intinya adalah untuk peningkatan kerja ya. Lalu biasanya bergantung pada evaluasi ulang tujuan proses. Kalau memang ternyata tidak cukup efektif proses yang kemarin, ya kita harus redesign lagi ya. Selanjutnya memerlukan pemeriksaan ulang. Jadi kita checklist ulang lagi ya berdasarkan tujuannya. Jangan lupa memang kita harus fokus pada garis fungsional ya. Jadi yang melintasi garis fungsional itu yang kita fokus untuk kita redesainkan. Lalu selanjutnya setiap proses adalah kandidat untuk desain ulang. Jadi semua proses yang memang terjadi itu kita bisa redesign ya, bisa satu bagian saja atau bisa juga secara sistematis jadi semuanya kita redesainkan gitu. Nah,
tuntutan. Pada dasarnya saat ini kan secara etika memang semua strategi proses harus ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dorong nih daur ulang nih. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kita buang sampah sembarangan lalu ada produk yang nggak bisa didaur ulang. Pada dasarnya sekarang tuntutannya adalah harus ramah lingkungan apapun itu produknya, ya. Mendorong daur ulang, lalu menggunakan sumber daya yang efisien, kalau sudah selesai matikan contohnya, ya, pengurangan produk sampingan limbah, ya, jadi semuanya bisa hancur, ya, jadi tidak ada limbah yang tersisa, lalu menggunakan bahan yang tidak terlalu berbahaya, tuntutannya sekarang seperti itu, ya, lalu juga menggunakan lebih sedikit energi, jadi hemat energi. Sekarang kan banyak sekali campaign-campaign yang menuntut bahwa kita harus hemat energi. Oke, baik. Demikian pemaparan saya untuk bab 7 strategi proses. Akan ada latihan, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Tetap semangat. Terima kasih.